Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aufa Habibatur Royan akan mencoba menjelaskan beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang akan kita bahas pertama ialah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Peletak dasar kerajaan Banten ialah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sedangkan raja pertamanya ialah Maulana Hasanuddin. Puncak kejayaan kerajaan Banten berada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 hingga tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng terhadap VOC juga sangatlah keras. Sultan Ageng Tirtayasa ini juga berhasil membuat kerajaan Banten menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Kehidupan ekonomi rakyat Banten. Letak yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan kerajaan Banten yaitu terbentang dari Jawa Barat hingga ke Lampung yang secara otomatis menguasai jalur perdagangan Selat Sunda. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak berdagang dengan Malaka tetapi langsung menuju Banten. Mempunyai bahan ekspor paling penting yaitu lada. Banyak dikunjungi pedagang Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Dan mereka membuat perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa tersebut. Mata uang Banten yaitu kasa. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakatnya berlandaskan hukum Islam, tetapi sudah diakulturasikan dengan budaya setempat. Seni budaya Islam ditemukan pada bangunan Masjid Banten, tetapi susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Lanjut ke kerajaan kedua yang akan kita bahas, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini pusat kerajaannya berada di Kota Gede. Raja pertamanya yaitu Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Raja Sutawijaya ini meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram, memperluas daerah kekuasaan Mataram dengan menundukkan Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pengganti Sultan Agung ialah Amangkurat I, II, III, dan Pangeran Puger. Setelah selesainya masa pemerintahan Sultan Agung, banyak terjadinya pemberontakan di mana-mana. Pada tahun 1755, berdasarkan perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, sedangkan Kasuhunan Surakarta diperintah oleh Susuhan Pakubuwono III. Di sini terdapat nama raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial budaya ekonomi Mataram Islam. Mendirikan keraton baru di Kartasura, memperkuat militer, mengembangkan kesenian dan pertukangan, membangun kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Kalender Jawa diganti dengan kalender Hijriyah. Ibu kota Mataram memiliki ciri khas berarsitekturkan gaya Islam. Contohnya, letak keraton dekat dengan masjid dan dikelilingi benteng. Di luar benteng dibuat parit yang berfungsi sebagai barikade pertahanan dan kanal.
Sastra di Kerajaan Mataram Islam ini sangat berkembang pesat. Mataram Islam menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil pertanian atau dapat disebut sebagai kerajaan agraris. Kehidupan masyarakatnya agraris sehingga membentuk tatanan masyarakat yang feodal. Prestasi pemerintahan Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung ini berhasil memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sepanjang pantai utara Jawa, mengubah tahun Jawa atau Saka dengan tahun Islam Hijriyah sejak tahun 1633, menyusun karya sastra yang dikenal yaitu sastra Gending, menyusun kitab UU baru yang disebut Surya Alam. Surya Alam merupakan perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat Jawa. Lanjut ke kerajaan ketiga yang akan kita bahas, yaitu Kerajaan Goa dan Talo yang berada di Makassar. Ibu kota Goa adalah Makassar atau Ujung Pandang. Secara geografis berada di daerah Semenanjung Barat Daya Sulawesi. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Merupakan kerajaan maritim sebagai penghasil rempah-rempah. Raja pertamanya ialah Sultan Alauddin. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Makassar. Sultan Hasanuddin digantikan oleh putranya Mapasomba, tetapi akhirnya dikuasai Belanda. Secara ekonomi memiliki kekuatan maritim yang sangat tangguh sebagai penguasa jalur perairan timur Nusantara karena didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalan. Sebagai gudang penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Kerajaan Makassar ini bisa runtuh. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Makassar ini runtuh pada masa pemerintahan Masa Somba. Dikarenakan pada saat itu Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan Kerajaan Makassar. Untuk itu, Belanda bersekutu dengan Raja Bon, yaitu Aru Palaka. Aru dalam bahasa Bon berarti paman. Aru Palaka ini bersedia membantu Belanda dengan syarat bahwa kerajaan Bon diberikan kemerdekaan. Pada tahun 1667, Belanda dengan bantuan kerajaan Bon berhasil menekankan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 5 buah kesepakatan, yaitu VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya, yaitu Bon dan Sopeng, serta mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bon. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. Belanda yang sangat mengharapkan tindakan kooperatif dari Mapasomba harus mempersiapkan armada perang. Pasukan kerajaan Makassar akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Pada saat itu, kerajaan Makassar ini juga jatuh ke tangan Belanda. Kehidupan sosial ekonomi. Kerajaan Goa dan Talo ini dikenal sebagai pelaut ulung dan pebisnis.
transportasi yang digunakan adalah kapal pinisi dan lambo. Hak monopoli dagang yang dilakukan Belanda tidak mempengaruhi sifat usaha dagang mereka dalam yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Makassar sebagai kerajaan maritim. Hubungan dagang diperluas dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia. Untuk mempererat hubungan diplomatik, dilakukan perkawinan Raja Goa dengan Putri Mataram. Selanjutnya, kerajaan keempat yang akan kita bahas ialah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Dari wilayah kerajaan ini banyak dihasilkan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari para pedagang internasional. Dikarenakan kelebihannya ini, banyak sekali para penguasa yang ingin menguasai daerah-daerah tersebut. Maka terjadilah persekutuan daerah antar kerajaan. Adapun persekutuan-persekutuan tersebut ialah Uli Lima atau persekutuan antara 5 saudara yang dipimpin oleh Ternate, meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, serta Uli Siwa yaitu persekutuan antara 9 bersaudara yang wilayahnya meliputi Pulau Tidore, Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai ke Papua. Terjadi persaingan antara Portugis dengan Spanyol. Portugis menguasai daerah Ternate dan Spanyol menguasai daerah Tidore. Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Pada saat itu Portugis ini berpikiran bahwa benteng tersebut berguna untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan kerajaan Tidore. Namun, hal ini hanyalah taktik Portugis agar dapat bertahan untuk berdagang dan menguasai Ternate. Salah seorang yang menentang kehadiran kekuatan militer Portugis tersebut ialah Sultan Hairun. Sultan Hairun ini tidak ingin perekonomian dan pemerintahan kerajaannya dikendalikan oleh bangsa lain. Ketidaksetujuan Sultan Hairun terhadap Portugis tidak berbentuk kekerasan. Sebaliknya, Sultan Hairun bersedia berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Niat baik Sultan Hairun ternyata dimanfaatkan Portugis untuk menahannya di benteng tersebut, dan Portugis membunuh Sultan Hairun. Akibat kematian Sultan Hairun ini menyebabkan kebencian rakyat Maluku. Sultan Ba'abullah yang menjadi Raja Ternate berikutnya memimpin perang melawan Portugis. Usaha ini menampakkan hasil pada tahun 1575 setelah Portugis dapat dipukul mundur dan pergi meninggalkan bentengnya di Ternate. Sultan Ba'abullah ini mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Karya seni bangunan yang terkenal dari Maluku adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno. Berikut merupakan raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Ternate dan Tidore, ialah Sultan Zainal Abidin, Sultan Tabarij yang gelarnya Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Ba'abullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tata krama yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.